Anda adalah Tuan Grup Nanfeng. Legenda mengatakan bahwa tokoh legendaris Hong Kong, Ling Tianyun, menggunakan seluruh kekayaan hidupnya untuk mengubah Hong Kong pada saat krusial untuk pembicaraan damai. Dia menghilang secara misterius. Sepertinya itu terjadi pada saat ini. Ling Tianyun, Tuan Grup Nanfeng. Kau tidak akan membunuhku. Mengapa aku harus membunuhmu? Aku tidak punya dendam padamu. Bagaimana kau bisa diculik oleh mereka? Putriku yang berusia 17 tahun, diculik oleh mereka. Ingin menyelamatkan putriku. Aku jatuh ke dalam perangkap mereka. Putrimu. Ling Weiwei. Aku menyembunyikan pistol suar. Itu bisa memberitahu orang-orangku. Tunggu aku. Sangat lambat membunuh seseorang. Apa yang kau coba lakukan, nak? Tembak. Kau tidak menginginkan kekasih kecilmu lagi, bukan? Xiao Dao, selamatkan aku. Percayalah padaku. Tembak. Beraninya kau memberitahu mereka, aku akan membunuhnya. Xiaodi. Xiaodi, cepat pergi. Pergi tangkap dia. Kau adalah Jenderal Langit Wanita Kowloon. Bawahanmu terlambat dalam pencarian dan penyelamatan. Pasukan Jenderal Langit terlambat dalam pencarian dan penyelamatan. Tempat Jenderal Langit Kowloon. Mohon hukum saya, Marsekal Perang. Mohon hukum saya, Marsekal Perang. Marsekal Perang. Mungkinkah, apa benar Anda adalah Marsekal Perang Kowloon yang memerintah seluruh Asia Selatan dan memimpin 4 Jenderal Langit paling mengerikan, memiliki kemampuan paling menakutkan? Apa maksudmu? Aku tidak terlihat seperti itu kan? Dia menderita luka yang sangat serius. Dia membutuhkan perawatan medis segera. Marsekal Perang, aku akan segera mencari rumah sakit Mei Gui, Jenderal Langit Pembunuh Wanita. terbaik di seluruh Hong Kong untuk mengobatimu. Luka-lukaku telah terinfeksi parah beberapa hari terakhir ini. Aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Apa yang Anda lakukan, Tuan Ling? Cincin Kowloon. Dengan itu, kau bisa memimpin pasukan Jenderal Langit yang dipimpin oleh Mei Gui. Marsekal Perang, apa ini? Mulai sekarang, kamu adalah Marsekal Perang Kowloon generasi baru. Mulai hari ini dan seterusnya. Dia adalah putra angkatku. Kau harus membantunya sepenuhnya. Ya, Xiao Dao. Kau harus ingat. Situasi di balik Hong Kong sangat kompleks. Beberapa waktu lalu, aku juga menemukan bahwa grup asosiasi Tianxia dalam mereka sedang merencanakan transaksi ilegal besar. Keamanan jutaan penduduk Hong Kong akan terancam. Kau harus mencari tahu kebenarannya untukku. Kau harus menghentikan mereka untukku. Baiklah. Aku berjanji padamu. Tuan Ling. Aku, Chen Xiaodao, bersumpah di sini dan sekarang. Aku bersumpah untuk membalaskan dendam ayah baptisku, untuk menemukan putri ayah baptisku, untuk mewarisi keinginan terakhir ayah baptisku, untuk menyelidiki konspirasi asosiasi Tianxia, untuk memulihkan reputasi Kowloon. Marsekal Perang, tugas paling mendesak adalah menemukan Putri Tuan Ling Weiwei. Jangan bunuh aku. Jika kau tidak ingin mati, katakan padaku di mana Ling Weiwei berada. Aku akan memberitahumu. Orang yang membawa Ling Weiwei adalah kakak laki-lakiku, Gagah Hitam Xiang Shengnan. Mei Gui, kirim seseorang untuk menjaga Xiaodi dengan baik. Mari kita temui Gagah Hitam ini. Xiang Shengnan, sekali perjalanan. Ya, Bajingan luar biasa mana? Berani membuat masalah di wilayah keluarga Shangku? Kakak Nan. Kakak Nan, selamatkan aku. Diam.
Nah, siapa namamu? Jalan mana yang kau kuasai? Rob Nanfeng. Chen Xiaodao. Di mana kau menyembunyikan Ling Wei? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, lepaskan dia. San Chengan, dijuluki gagak hitam dari Tonglan Corporation. Kau minum ini. Lalu kita bisa bicara tentang membebaskannya. Kau membuat ini sangat sulit bagiku. Sulit. Kalau begitu jangan repot-repot. Baiklah. Sebaiknya kau tidak bergerak. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kakak Mei Gui, Ling Weiwen, Putri Ling Tianyun. tidak apa-apa sekarang. Jika aku tahu ini lebih awal, mengapa repot-repot sejak awal? Bicara. Siapa yang menginstruksikanmu untuk menculik Ling Tianyun dan putrinya? Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku lihat kau tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati. Aku benar-benar tidak tahu. Kau benar-benar tidak tahu? Atau kau menolak untuk mengatakannya? Tidak, kita semua di dunia bawah. Kita semua menghargai kesetiaan. Aku benar-benar tidak bisa mengatakan. Begitu. Lalu mana yang lebih penting, kesetiaan atau nyawamu? Tidak, tidak. Dia orang besar di Hong Kong. Dia mengendalikan dunia bawah dan dunia sang. Aku benar-benar tidak tahu. Siapa dia? Siapa namanya? Bos ini, dia tidak pernah menunjukkan wajahnya. Aku juga tidak mengenalnya. Kau bicara omong kosong. Beraninya dia mempercayakan masalah besar seperti penculikan padamu. Dan kau bilang tidak tahu? Aku benar-benar tidak tahu. 3, 2, 1. Tapi aku tahu di mana menemukannya. Dia akan menghadiri malam ini, perjamuan tahunan Hong Kong. Perjamuan Hong Kong. Ini adalah perjamuan paling bergengsi di Hong Kong. Hanya para konglomerat papan atas dari semua lapisan masyarakat yang bisa hadir. Sepertinya perjamuan ini luar biasa. Bisakah itu dibandingkan denganku? Ayo pergi. Kakak Mei Gui. Siapa dia? Dia adalah putra angkat baru ayahmu, Chen Xiaodao. Di mana ayah? Ayahmu baru-baru ini pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis. Selama periode ini, Kak Mei Gui dan aku akan menjagamu. Kakak, gerakanmu barusan benar-benar keren. Dia selalu bermimpi memiliki kakak laki-laki. Sekarang mimpinya telah menjadi kenyataan. Kakak Nan. Tidak berguna, semua tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Kakak Nan, kali ini kita mengkhianati atasan kita. Jika atasan kita tahu, apakah kita akan kehilangan nyawa kita? Omong kosong, aku sengaja memancing mereka keluar. Agar semua orang tahu. Siapa yang benar-benar berkuasa di Hong Kong? Pintar. Kakak Nan, kau tidak bisa minum. Perjamuan malam ini akan dihadiri oleh tokoh-tokoh besar di Hong Kong. Jika situasi khusus muncul, aku akan turun tangan untuk membantumu keluar dari masalah. Paman, Hentikan dia. apa yang kau lakukan? Itu pamanku. Paman, dari mana datangnya si miskin celaka ini? Pergi sana. Sakit. Dari mana datangnya berandalan bau ini? Apa latar belakangnya? Cengkeramannya sangat kuat. Liu Tianmei, pemilik grup Bintang Merah. Tanganmu tidak lumpuh olehku barusan. Dan sekarang kamu juga tidak menginginkan mulutmu. Tidak bisa memukul. Nah, ingat mulai sekarang, jangan memprovokasi wanita sembarangan lagi. Kau, berhenti di situ. Siapa wanita ini? Namanya Liu Qinmei. Dia bos Bintang Merah, seorang wanita kuat terkenal di Kowloon. Hanya kau yang berani memprovokasinya. Dia adalah Liu Qianmeng dari Bintang Merah. Tidak, itu tidak benar. Bukankah kau bilang akan membantuku? Kau sangat tidak bisa diandalkan. Wanita tidak memukul wanita. Lagi pula, siapa suruh kau menggodanya? Rasakan. Mengapa kau memihak orang luar? Pada titik ini, orang itu Chen Xiaodao seharusnya segera tibakan. Sepertinya, aku tidak terlambat juga. Kakak Di, kita bertemu lagi. Cedera kepalamu.
Apa kau baik-baik saja? Jika kau bilang aku baik-baik saja, maka aku baik-baik saja. Halo. Kita bertemu lagi. Dasar berandalan Bao. Jika kamu tidak ingin mati, keluar segera. Nona Liu. Aku tidak sengaja menyentuhmu barusan. Lagi pula, kau juga menyentuhku kembali. Jadi kita impas. Aku akan pergi ke Bintang Merah untuk menemuimu nanti. Dan secara pribadi meminta maaf padamu. Saya bisa mengabaikan perilakumu barusan. Tapi jangan tidak tahu berterima kasih. Pergi sekarang. Dan masih ada waktu. Terlambat, kau tidak memenuhi syarat untuk menghadiri makan malam malam ini. Penjaga, patahkan anggota tubuhnya, dan buang dia keluar. Tunggu. Aku ingin melihat. Siapa yang berani? Paman. Aku di sini untuk menghadiri perjamuan malam ini. Kau tidak mungkin tidak menyambutku kan? Chen Jiachen, paman dari Chen Xiaodao. Paman, Qing Jiacheng pamanmu. Benar. Paman. Saat aku memanggilmu di bawah barusan, mengapa kau tidak menjawabku? Mungkinkah kau tidak ingin mengakui aku sebagai keponakanmu? paman tadi terburu-buru. Dan tidak mengenalimu, itu saja. Xiaodao. Kursi ini, milik Ling Tianyun. Dari grup Nanfen. Kau tidak memenuhi syarat. Pergi sekarang. Dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Paman, bukankah kau terlalu meremehkanku? Aku datang hari ini. Tepatnya untuk mewakili grup Nanfeng di perjamuan ini. Cukup. Hanya dengan Bao. Dasar bocah Bao, kamu ingin mewakili grup Nanfeng? Saya pikir kamu sedang bermimpi. Xiaodao. Kau bisa makan apapun yang kau mau, tapi kau tidak bisa mengatakan apapun yang kau mau. Kau mewakili grup Nanfen? Kau hanya anjing grup Nanfen. Kalau begitu kau seharusnya tidak dipanggil gagak hitam. Kau seharusnya dipanggil anjing hitam. Seekor anjing hitam bisa berbalik muka lebih cepat. Membalik halaman buku. Apa katamu? Kau mencari mati? Apa kau lupa barusan? Bagaimana kau berlutut di hadapanku memohon belas kasihan? Apa kau ingin aku membantumu mengingatnya? Bos Chen. Dia begitu lancang di sini bersamamu. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Xiaodao, ini bukan warung pasar ikan. Keluar sekarang. Benar sekali. Kursi ini milik Ling Tianyun. Kau tidak mewakili grup Nanfen. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, pergi sana. Siapa bilang dia tidak bisa mewakili grup Nanfeng? Bukankah ini sekretaris kepercayaan Tuan Ling? Mei Jui. Nona Mei Jui, mengapa Tuan Ling tidak datang? Tuan Ling tidak bisa menghadiri perjamuan hari ini. Perjamuan malam ini. Tuan Chen akan mewakilinya sepenuhnya. Apa? Hanya dia? Orang tak berguna. Apakah dia bisa mewakili grup Nanfen? Kau ini siapa? Dan kau berani mempertanyakan keputusan Tuan Ling? Atau kau mengatakan, kau ingin menyelesaikan masalah lama? Aku tidak akan berani. Ling Tianyun belum mati? Dia sebenarnya tidak membalas dendam terhadap grup Tongwanku. Dan dia bahkan mengirim orang tidak berguna seperti itu untuk menjadi perwakilannya. Karena itu keputusan Tuan Lin. Maka kami tidak akan berkata lebih banyak. Xiaodao, untuk mendapatkan dukungan Tuan Lin, kau sudah menjadi sesuatu. Paman, kau terlalu memujiku. Bagaimana mungkin aku bisa sesukses Paman? Jadi itu salah paham. Bos Chen, karena semua orang sudah tiba. Mari kita mulai bisnisnya. 10 tahun yang lalu, grup Nanfen menggadaikan 100 mu tanah di Teluk Danau Timur kepada grup Shenku. Hari ini, kita akan membahas lelang tanah ini dan pengembangannya kembali. Teluk Danau Timur, itulah pusat perbelanjaan baru. Dalam 30 tahun ke depan di Hong Kong, nilainya telah meningkat lebih dari 30 kali lipat. Sepetak tanah yang begitu menguntungkan. Kita pasti harus mendapatkannya kembali. Ini hanya lelang, bukan. Aku akan menawarnya lagi. Untuk berpartisipasi dalam lelang, verifikasi modal diperlukan. Jika kau bisa mewakili grup Nanfen, kau perlu menyediakan dokumen untuk verifikasi modal perusahaan. Mei Gui. Berikan mereka verifikasi aset grup Nanfeng. Ingat, berikan mereka hanya 30%. Andi, periksa. Kakak D. Kau sebaiknya memverifikasinya dengan teliti. Baiklah. Tidak masalah. Chen Xiaodao sebenarnya berhasil mendapatkan rincian verifikasi aset grup Nanfan yang begitu rinci.
3 hari kemudian, di rumah lelang, upacara lelang untuk Teluk Danau Timur akan diadakan. Kami berharap grup Nanfeng akan hadir sesuai kesepakatan. Jangan khawatir, kami pasti akan ada di sana. Ngomong-ngomong, Paman, Tuan Ling memintaku menanyakan sesuatu padamu. Tuan Lin, apa yang ingin dia ketahui? Mengapa dia tidak datang? Selalu bertanya. Di perjamuan malam ini, ada seorang tokoh penting yang menghasut Tongwan untuk menculik putrinya dan dirinya. Orang ini, apa kau mengenalnya? Apa? Penculikan? Aku tidak tahu sama sekali. Apa yang terjadi? Gagak hitam. Bukankah kau bilang, orang penting malam ini akan datang ke perjamuan ini? Apa katamu? Jangan memfitnahku. Jadi kau berbohong padaku saat itu. Aku bahkan tidak tahu apa yang kau bicarakan. Ayo pergi. Xiaodao. Pulanglah bersama Paman. Aku akan menyiapkan hidangan mewah untukmu. Tidak, Paman. Aku tidak akan merepotkanmu lagi. Kowloon sangat menakutkan. Pada malam pertamaku di Kowloon, aku hampir dijebak dan dipasang, dan dikirim ke penjara. Aku takut setengah mati. Sampai jumpa nanti. Andi. Aku menyuruhmu menjemputnya. Kau kehilangannya. Dia terlibat dengan grup Nanfeng. Kau tidak berguna. Tuan Chen, sesuatu terjadi barusan, Jati tidak nyaman untuk memberitahumu. Nona Xiao sudah diculik. Apa yang kau katakan? Apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah kau secara pribadi melindunginya? Orang-orang kami menghadapi penyergapan, dan pihak lain memiliki banyak orang yang menyebabkan Nona Zhou diculik. Kapan ini terjadi? Siapa sebenarnya pihak lain itu? 2 jam yang lalu, orang-orang kami pingsan di tempat. Dan kami baru saja menerima berita itu mengenai identitas pihak lain. Belum dapat dipastikan. Kalau begitu aku akan merepotkan Kak Mei Gui untuk mencari tahu secepat mungkin. Ya, Xiaodi. tebak siapa aku? Xiaodi. Xiaodi, kamu baik-baik saja. Aku baru dengar kamu diculik. Aku takut setengah mati. Xiaodi. Aku merindukanmu. Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu melihatku, dan kamu sudah merindukanku? Apa maksudmu tidak lama? Aku berharap setiap hari, setiap menit, setiap detik, aku bisa bersamamu. Pergi sana. Tidakkah kau tahu kakakku ada di sini? Nona cantik. Mari minum beberapa gelas dengan tuan muda ini. Maaf, tapi aku ada janji. Kakakku menyukaimu. Itu memberimu kehormatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika seekor anjing ingin menyenangkan tuannya, entah ia menemaninya sendiri, atau ia membiarkan ibunya menemaninya. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara kepada saya. Seperti ini. Anda dari jalan mana? Bukan urusanmu sama sekali. Anda benar-benar tidak memberi saya muka ya. Pukuli dia. Baik. Baiklah. Berani membuat masalah di Kowloon, Hong Kong. Hari ini, Anda harus kembali ke kantor polisi dan makan makanan penjara. Jika ada yang ditangkap, seharusnya kamu dulukan orang-orangmu yang memulai masalah. Tangkap saya? Anda tahu siapa saya? Saya adalah putra gubernur Hong Kong. Qi Tian Yuk. Komisaris Pulau, Xiaodao, sepertinya kita mendapat masalah. Jika kamu jujur, apa yang perlu ditakutkan? Bahkan jika kaisar sendiri datang, mereka tidak bisa dengan sengaja melanggar hukum kan? Anda benar-benar tidak tahu diri. Anda dari mana? Dari daratan besar, ada apa? Saya adalah Inspektur Kepala Kantor Polisi Kowloon. Kitian Yu, Kepala Inspektur Kantor Polisi Kowloon. Saya sekarang mencurigai Anda imigrasi ilegal. Untuk menjaga ketertiban umum di Hong Kong, ikut saya ke kantor polisi sekarang untuk diselidiki. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Aku punya izin masuk resmi untuk Hong Kong. Orang udik. Pertama kali. Di kota. Datang ke tempat semakmur ini. Anda bisa mengatasinya? Inspektur tidak hanya mengurus segalanya, tapi juga mendikte setiap gerak-gerik orang.
Tahan dia untuk saya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan. Jangan arahkan senjatamu padanya. Merebut senjata adalah pelanggaran berat. Saya bisa menembak mati Anda sekarang juga. Xiao Dao, cepat lepaskan. Berbalik. Tangan di kepala. Tangan di kepala. Bangun. Udi. Kematianmu sudah dekat hari ini. Berhenti. Xiao Dao. Di perjamuan Hong Kong, ada tokoh-tokoh terkemuka dari semua lapisan masyarakat di Kowloon. Jangan memperbesar masalah. Paman. Dia yang memulai duluan. Aku hanya membela diri. Kamu tidak menghentikannya, tapi kamu menghentikanku. Dia adalah putra komisaris pulau, Inspektur Bangsa Naga Kowloon. Jika kau ingin bermusuhan dengan faksi komisaris pulau, aku juga tidak akan menghentikanmu. Hong Kong adalah Hong Kong milik semua orang, bukan Hong Kong milik keluarga Qi. Tidak peduli seberapa kuat Qi Tianyu, bisakah dia benar-benar mengendalikan segalanya? Benar sekali. Keluarga Qi saya yang berkuasa di Hong Kong. Dan Anda? Anda ini siapa? Kamu hanya mengandalkan sedikit kekuasaanmu untuk bertingkah seperti anak orang kaya yang sombong dan manja. Dalam hidupku, Chen Xiao Dao, aku paling benci orang sepertimu. Sialan keluarga lo. The film was translated 3 hari and kemudian, narrated by M. Chen Media. Xiaodo akan mewakili grup Nanfan untuk berpartisipasi dalam lelang di Teluk Danau Timur. Tuan Muda Qi bisa menanganinya saat itu. Chen Xiaodao. Tunggu saja. Tadi sangat berbahaya, dan kamu masih melindungiku dari tembakan. Itu karena aku mengkhawatirkanmu. Mereka adalah orang-orang berpengaruh di Hong Kong. Aku tidak peduli tentang itu. Jika ada yang berani mengganggumu, aku akan mengurus mereka, bahkan jika mereka keluarga terkemuka di Hong Kong. Di siang bolong. Memprovokasi putra komisaris pulau dengan pistol. Anak muda. Kau tidak akan mudah lagi di Hong Kong. Siapa kamu? Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Menunjuk kemana? Xiaodi, ayo pergi. Xiaodi, kembalilah bersamaku. Maafkan aku. Orang itu adalah Nona Zhou. Mei Gui, apa kamu tahu alamat ini? Tempat ini adalah Langju Manor. Mungkin. Ini adalah alamat Nona Zhou saat ini. Bantu aku mencari tahu dengan jelas, apa sebenarnya yang terjadi pada Xiaodi, dan siapa sebenarnya pria ini, di sisinya. Dimengerti. Ngomong-ngomong, Tuan Chan, Teluk Danau Timur dulunya adalah wilayah Asosiasi Tianxia. Asosiasi Tianxia. Tanah ini diakuisisi oleh Tuan Ling sebelumnya, dari Asosiasi Tianxia. Itu berisi rahasia bisnis. Berkaitan dengan kegiatan bisnis ilegal Asosiasi Tianxia di Hong Kong. Jadi saya yakin, pada lelang ini, Asosiasi Tianxia pasti akan bergerak. Memancing ular keluar dari sarangnya. Xiaodi, tuangkan teh untuk ayah. Ayah? Mengapa ayah tidak mengizinkanku memberitahu Xiao Dao tentang hubungan kita? Sejak ayah mengirim seseorang untuk membawaku pergi, dia sangat mengkhawatirkanku. Ayah hanya punya satu putri, kau. Chen Xiaodao itu. Meskipun dia menyelamatkan hidupmu. Latar belakangnya tidak jelas. Ayah juga tidak tenang. Aku tidak peduli. Aku sudah memutuskan dia untuk seumur hidup ini. Jika ayah tidak setuju, aku akan pulang ke daratan besar untuk menikah. Baiklah. Ayah salah. Dalam beberapa hari, minta dia datang untuk makan malam. Aku akan berbicara baik-baik dengannya. Apakah itu baik-baik saja sekarang? Begitu lebih baik.
Bo Xiao dan putrinya bersatu kembali. Selamat. Xiaodi, tolong keluar sebentar. Ayah ada urusan yang perlu dibicarakan dengan Tuan Qi. Bo Xiao? Pemuda itu Qin Xiaodao. Tampaknya cukup dekat dengan putrimu, bukan begitu? Hanya teman biasa. Baron Qi, Gubernur Hong Kong. Dikatakan bahwa dia akan mewakili grup Nanfeng di lelang Teluk Danau Timur. Baron Qi, apa rencanamu? Qin Xiaodao itu, di perjamuan Hong Kong, memprovokasi putraku Tian Yu dan menantang otoritas seluruh kantor gubernur pulau. Sebagai gubernur pulau, tidak nyaman bagi Ke untuk menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, aku datang untuk memintamu. Berharap kau akan, di lelang itu, bersama putraku. Memberinya pelajaran. Pemuda itu tidak tahu tempatnya. Dia perlu didisiplinkan. The film was translated and narrated by M Media. Sebuah chat. Mengenai masalah Tuan Ling dan Nona, aku belum menyelesaikan urusanku denganmu, dan kau masih menginginkan cek-nya? Mei Jui. Cari tim survei yang bisa dipercaya. Aku pasti harus menyelidiki tambang mineral di bawah Teluk Danau Timur. Sebenarnya ada rahasia apa? Baiklah. Anak muda. Keberanian. Cukup berani, memang. Berani berhadapan langsung dengan keluarga Ki Gubernur Pulau. Saya tidak peduli. Apakah Anda dan Kitian Yu satu kubu? Aku peringatkan kau, jangan pernah memikirkan Xiaodi. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Tidakkah kamu ingin tahu hubungan apa yang aku dan Xiaodi miliki? Anak muda. Datang temui aku besar di Langju Manorno 1. Aku akan memberitahumu secara pribadi. Aku harap Xiaodi dan pria itu tidak seperti yang kubayangkan. Pencuri. Kau salah paham. Aku di sini untuk mencari seseorang. Aku bukan pencuri. Ini adalah daerah paling makmur. Daerah kaya di seluruh Hong Kong. Bagaimana bisa orang rendahan sepertimu masuk ke sini? Kamu pencuri. Berani membuat masalah di sini. Apa kamu bosan hidup? Apa kamu tahu siapa aku? Aku seorang Wigelan bangsawan. Bangsawan. Di mana bangsawanmu? Kita semua punya dua mata, satu hidung, dan satu mulut. Bagaimana kau bangsawan? Dasar udit. Dibandingkan dengan kami para Wigelan, kamu adalah kelas bawah. Kamu seperti tikus got. Menjijikan. Menurutku kaulah yang terlihat seperti tikus di selokan. Kamu berani menghinaku? Kamu tidak ingin hidup? Jangan main-main. Apa yang kau lakukan? Jangan main-main. Kamu berani merebut senjataku? Tembak. Tembak. Dasar udit. Ini wilayahku. Aku orang Wigelan. Kurang ajar. Dengar baik-baik. Namaku Chen Xiaodao. The Di film matamu, was aku babi translated atau anjing. and narrated by M Tapi tidak Media. pernah manusia. Benarkah? Bangun. Kami orang Wigelan adalah penguasa sejati Hong Kong. Kamu sampah tidak berguna.
parasit yang membuang-buang hidup di Hong Kong. Hanya pantas menjadi budak kami. Kau belum mati. Tanganku. Kau ingat ini. Ini adalah Kowloon, Hong Kong. Bukan tempat bagimu untuk berbuat semena-mena. Orang-orang keturunan Asia bukan budak siapapun. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kami. Tanganku. Xiao Di dan lelaki tua itu. Mereka berdua tinggal di sini. Mereka tidak mungkin dari keluarga yang sama kan? Xiao Di. Xiao, kamu akhirnya datang. Cepat masuk. Kau tinggal di rumah sebesar ini. Tinggal dengan siapa? Xiao Di, siapa yang di sini? Kenapa kau di sini? Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Ayah, dia yang kuceritakan padamu sebelumnya. Ken Xiaodao yang menyelamatkanku. Dia ayahmu. Apalagi, Kupikir. aku bukan wanita seperti itu. Jika kamu terus berpikir yang tidak minus tidak, aku akan. Tidak. Kurasa, dia ayahmu. Xiao Di adalah putriku. Jika kamu tidak menyelamatkan Xiao Di waktu itu, aku takut seumur hidup ini, aku tidak akan pernah melihatnya lagi. Paman terlalu baik. Itu yang harus kulakukan. Pada lalang sebelumnya, aku merasa berkewajiban pada reputasi Tuan Qi, dan tidak punya pilihan, selain menawar melawanmu. Tapi itu hanya untuk pertunjukan. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Jadi begitu. Aku mengerti, Paman. Sangat ramai. Sepertinya saya tiba di waktu yang tepat. Titian Yu. Kenapa kau di sini? Itu yang seharusnya saya tanyakan kepada Anda. Apa? Mencoba mendekati koneksi Pak Tua Show? Sayangnya Anda terlambat. Anda dalam masalah besar. Katakan padaku, apakah Anda membunuh pemburu di luar? Pemburu. Bull itu. Aku memukulnya. Apa yang terjadi? Kamu memukulinya sampai mati. Orang Weigelan itu menugaskan detektif pemburu. Chen Xiaodao, Anda benar-benar membunuhnya? Pria itu minum terlalu banyak, memanggilku pencuri, dan ingin menangkapku. Dia bahkan menyebut kami orang-orang keturunan Asia budak. Aku hanya bertindak membela diri. Aku tidak menyerang untuk membunuh. Bagaimana kau bisa bilang aku membunuhnya? Tidak bermaksud membunuh. Dia sudah mati. Siapa yang akan percaya itu? Apa hubungannya kematiannya denganku? Sialan kamu. Kamu memukulinya sampai mati. Menurut berita terbaru dari surat kabar Hong Kong, Ling Tianyong, Tuan Grup Nanfeng, sudah dibunuh lebih dari setengah bulan yang lalu. Tetua Shou, Ling Tianyong adalah mitra bisnis terdekat Anda. Anda bilang, Ling Tianyong dibunuh. Chen Xiaodao, seorang udik kampung, mengubah dirinya dan menjadi Tuan Grup Nanfeng. Tidakkah Anda merasa ini mencurigakan? Titian Yu. Apa kau mencurigaiku membunuh Ling Tianyong? Anda baru saja membunuh pembunuh. Dan sekarang Anda terlibat dalam pembunuhan Ling Tianyong. Hari ini, apapun yang terjadi, Anda harus kembali dan menjalani penyelidikan. Apakah kamu salah paham? Xiaodao tidak akan menyakiti siapapun. Apa kamu yakin? Apa kamu tidak salah? Begitu Ling Tianyong meninggal, dia menjadi tuan. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Apa kau benar-benar ingin tahu kebenarannya? Atau kau hanya mencari alasan untuk menghukumku? Kebenaran. Inilah kebenarannya. Hari ini, saya akan memastikan Anda tidak akan pernah bangkit lagi. Baiklah. Karena kau sangat ingin melihat pertunjukanku. Kalau begitu ayo. Aku sudah mencari tahu. Wang Bao lah yang menyuap koran was untuk menerbitkan berita translated kematian and Tuan Ling. narrated by Laporan-laporan M-Media. itu semua adalah rumor palsu. Apa maksudmu? Siapapun yang berani mengganggu orang-orang Tongwanku. Apa kamu mencoba berhadapan langsung dengan Tongwanku? Xiaodao, ada apa di sini? Mei Gui adalah sekretaris pribadi Tuan Ling. Apa mereka tidak ingin tahu bagaimana Ling Tianyong meninggal? Mei Gui, beritahu mereka. Dia adalah pembunuh yang membunuh Tuan Ling. Omong kosong. Siapapun yang berani menuduh orang-orangku secara salah, mana buktinya? Sebelumnya, Tong Wan,
Menculik putri tetua Shou, aku kebetulan menyaksikannya. Lalu Wang Bao menyuruhku membunuh seseorang. Kebetulan itu adalah Tuan Ling dari grup Nanfeng. Lalu Wang Bao juga mencoba membunuhku untuk membungkamku. Sayangnya, aku keluar hidup-hidup dengan kebenaran. Omong kosong apa yang kau katakan? Tongwanku bertindak jujur dan berjalan lurus. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Tempat kalian melakukan kejahatan adalah di rumah terbengkalai di kampung belakang bukit di selatan Tongwan. Jangan lupa, orang-orangmu masih bersamaku. Mereka semua sudah menulis pengakuan. Selama aku memberi perintah, mereka semua akan dikirim ke kantor polisi. Wang Bao hanyalah pion kecil. Kalau begitu beritahu aku, di belakangnya, siapa yang sebenarnya mengendalikan? Jiang Shennan, kau yang melakukan ini. Tetua Shou, lelukan macam apa yang sedang kau mainkan? Bagaimana mungkin itu aku? Kau punya nyali juga. Berani melakukan hal seperti itu. Kakak Nan, bukan aku. Kau bajingan pengkhianat. Wang Bao, kau sebaiknya berpikir baik-baik. 2 kasus. Dan salah satunya adalah pembunuhan. Kau akan mendapat setidaknya 20 tahun penjara. Dia memerintahkanku untuk melakukannya. Aku hanya bawahan. Orang besar seperti Ling Tianyun. Bagaimana mungkin aku berani? Aku akan membunuhmu, bajingan. Mei Gui, apakah koran baru sudah terbit? Sudah diterbitkan. Grup kami sudah mengumumkan semua detail insiden Tuan Ling di halaman depan baru di Hong Kong dan dilaporkan ke kantor gubernur untuk menuntut pertanggungjawaban. Jangan berani-beraninya kau menuduhku salah. Tuan Mudaki, dia yang membunuhnya. Pemburu barat ini, selama bertahun-tahun di Kowloon, tidak ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Dialah yang kejahatannya tak termaafkan. Berhenti bicara. Tangkap mereka semua. Detektif Ki, apa kau benar-benar berpikir aku membunuh pemburu? Jika bukan Anda, lalu siapa lagi? Tuan Mudaki. Orang-orangku memotret seseorang setelah Tuan Chen pergi. Memberikan tusukan lagi pada pemburu. Menurutmu siapa orang ini? Siapa? Coba saya lihat. Dikatakan bahwa di dunia detektif, seorang detektif bangsa naga punya dendam dengan pemburu dan selalu ingin membalas dendam padanya. Baru saja, dia maju dan menusuk pemburu 2 kali lagi. Kalau tidak, kita tinggal publikasikan foto ini. Bagaimanapun, konsekuensi membunuh pemburu. Tidak ada yang bisa menanggungnya. Tidak perlu. Saya akan menyelidiki masalah pemburu secara menyeluruh. Tetua Shou, saya akan membawa mereka kembali dan menyelidiki secara menyeluruh. Maaf atas gangguannya. Ayo pergi. Dan Anda juga. Pergi. Tongwan berani menculik putriku. Dan bahkan menyebabkan kematian Ling Tianyun. Jika dendam ini tidak dibalaskan, aku, Shou Shantai, bersumpah aku bukan manusia. Ayah, tolong tenanglah. Aku mengerti sekarang. Mengapa Ling Tianyun mempercayakan grup Nanfeng padamu? Tongwan hanyalah sebuah perusahaan dengan ikatan semi lingkungan preman. Beraninya Gagak Hitam mengambil risiko sebesar itu. Ini menunjukkan bahwa di belakangnya pasti ada seseorang yang lebih kuat mendukungnya. Xiao Dao, analisismu masuk akal. Jangan khawatir, aku akan sepenuhnya mendukungmu. Terima kasih, Paman. Juga, aku telah memutuskan untuk mempercayakan Xiao Di padamu. Terima kasih, Paman, atas restumu. Sejujurnya, malam pertama saya tiba, ketika saya melihat Xiao Di. The film was Saya sudah translated jatuh cinta and padanya. narrated by M. Ayah. Media. Aku juga. Bagus. Kalau begitu aku bisa tenang. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Bagus, keluarga. Marsekal perang. Aku tidak menyangka Nona Xiao. Ternyata dia adalah putri Xiao Shantai. Xiao Shantai adalah teman baik Tuan Ling. Sekarang, ini benar-benar pernikahan 2 keluarga. Saat itu, saya tidak tahu tentang hal-hal ini. Namun, kekhawatiran Tuan Ling memang beralasan. Di permukaan, Hong Kong tenang dan damai. Tetapi di bawahnya, gelombang bergejolak. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Wei Wei akhir-akhir ini? Apakah aku tidak akan pernah melihat ayahku lagi? Wei Wei, dengarkan aku. Biarkan aku menjelaskan. Ayahmu baru saja pergi ke luar negeri. Chan Xiaodao,
kau berbohong padaku. Wei Wei, Tidak perlu mengejarnya. Berita kematian Tuan Ling adalah pukulan besar baginya. Kirim seseorang untuk melindunginya dengan baik. Setelah emosinya tenang, baru jelaskan padanya. ya, Marsekal perang. Sesuatu terjadi dengan proyek Teluk Danau Timur. Ayo pergi, dan lihatlah. Wei Wei, kenapa kamu di sini? Mengapa Nona Wei Wei tidak bisa berada di sini? Sepertinya, pamanku punya banyak trik. Dia mengetahui berita itu begitu cepat, dan dia mencoba memenangkan hati Wei Wei. Wei Wei, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, kamu sama sekali tidak boleh ikut campur, terutama proyek Teluk Danau Timur ini. Masalahnya sangat rumit. aku adalah pewaris sejati grup Nanfeng. Kau pikir kau siapa? Kau bukan siapa-siapa. Dia adalah tuan yang ditunjuk secara pribadi oleh ayahmu. Selama grup ini ada, kau tidak punya hak untuk mencabut wewenangnya. Karena grup Nanfen tidak membayar yang disepakati, biaya lelang 5 miliar. Proyek Teluk Danau Timur sudah jatuh tempo. Grup Nanfen akan menanggung semua biaya keterlambatan. Bukankah 5 miliar sudah dikemas dan diserahkan kepada grup Chen Anda? Mei Gui, ada apa? Setelah berita kematian Tuan Ling diumumkan, perusahaan-perusahaan kunci dari grup secara serentak menarik modal. Sekarang, total aset yang dapat diserahkan kurang dari 5 miliar. Lebih dari itu kan, aku dengar. Dana grup Anda menyusut baru-baru ini. Dan mengalami defisit. Kalau begitu masuk akal. Jika proyek Teluk Danau Timur berhasil dikembangkan, saya bisa dengan mudah mendapatkan kembali 10 kali lipat jumlahnya. Grup Nanfeng Anda, total aset kurang dari 2 miliar. Anda bahkan tidak bisa mengelola proyek Teluk Danau Timur. Juga tidak bisa mengatasi. Apa yang membuatmu berpikir bisa berjudi? Kalau begitu bagaimana kalau saya menggadaikan grup Nanfeng kepadamu? Putri kandung Ling Tian Yun duduk di sini. Apakah Anda, orang luar, punya hak bicara? Saya yang memutuskan dalam masalah ini. Proyek Teluk Danau Timur, saya harus mendapatkannya. Aku adalah pewaris sejati grup Nanfeng. Aku tidak setuju. Hak apa yang kau miliki? Tuan Chen, jika Anda menyetujui kerjasama barusan, maka kita akan menandatangani perjanjian gadai sekarang. Baiklah. Proyek Teluk Danau Timur akan segera diserahkan kepadamu. Jika pengembangan gagal, aku akan memiliki hak untuk merebut kembali grup Nanfen. Seperti yang diharapkan dari paman baikku. Kata-katamu benar-benar efektif. Ayo pergi. Bos Liu, kau dengar itu? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memanen grup Nanfen. Bos Chen, gunakan gagak hitam untuk mengumumkan kematian Ling Tianyun secara publik. Untuk membuat grup Nanfeng mengalami gelombang penarikan modal dan divestasi saham, menyebabkan rantai modal grup Nanfeng menghadapi risiko putus. Lalu gunakan perjanjian hipotek untuk mengikat aset Nanfeng. Bos Chen, Anda benar-benar raja perdagangan di Hong Kong. Asalkan membuat rencana pengembangan Teluk Danau Timur milik Chen Xiaodao gagal, membongkar grup Nanfen akan semudah The film membalikan was telapak tangan. translated and narrated by M Tapi Media. sekarang, gagak hitam sudah ditangkap. Bagaimana dengan rencana selanjutnya? Kau tidak perlu khawatir tentang gagak hitam. Namun, mengandalkan itu saja tidak cukup. Nona Liu, apakah Anda bersedia bergabung dengan kami? Dengan senang hati. Kalau begitu, Bos Chen, saya serahkan pada Anda. Selamat bekerja sama. Tempat busuk macam apa ini? Apakah ada orang di sini? Aku sangat lapar. Gagak hitam. Kecurigaan telah dibersihkan. Semua tuduhan tidak berdasar. Ayo pergi. Benar sekali. Ini inspektur baik kita. Saudara baik. Anda masih tidak bisa pergi. Tuan Mudaki, apa maksudnya ini? Kematian Ling Tianyun. Seseorang harus menanggung kesalahan. Itu hanya bisa Anda. Kakak Nan, tolong katakan sesuatu yang baik kepada Tuan Mudaki. Biarkan aku pergi juga. Kesalahan ada sumbernya, utang ada pemiliknya. Kau tetap di sini saja. Kakak Nan.
Tidak, Kakak Nan. Chen Xiaoren sudah menggadaikan grup Nanfen untuk mengembangkan Teluk Danau Timur. Bos Chen ingin Anda bertindak. Dimengerti. Kakak Nan, selamatkan aku. Bintang merah grup saya bersedia menyerah. Grup Nanfeng, Tongwanku juga bersedia tunduk. Baiklah, kalau begitu. Xiang Xingnan, aku bertanya padamu. Beberapa waktu lalu, kau berturut-turut menculik Putri Pak Tuasho dan Putri Ling Tianyu. Siapa sebenarnya yang menghasutmu? Itu dia. Chen Jiachem adalah anggota perkumpulan Tiangxia. Semua ini diataki olehnya. Gagah Hitan, kau memfitnahku. Kau yang melakukan semuanya. Apa hubungannya denganku? Tidak ada hubungannya denganmu? Ulangi itu. Tidak ada hubungannya denganmu? Chen Jiachem. Aku tidak percaya kau begitu kejam dalam tindakanmu. Aku, Shou Shantai, tidak akan membiarkanmu lolos. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Xiao Dao, selamatkan aku. Jika aku tidak salah, dia wanitamu kan? Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin kau keluar dari Hong Kong. Kembalikan grup Nanfen. Seluruh industrinya kepadaku. Bahkan jika aku mengembalikannya padamu, apa kau pikir kau akan bersenang-senang? Pesaingmu ada di mana-mana. Apa kau pikir aku menjadi kaya di Hong Kong hanya dengan kecerdasan bisnisku? Begitu kan? Kalau begitu lihat siapa itu. Bos cepat pergi. Masuk mobil. Chen Xiaodao baru saja mengumumkan akuisisi semua aset grup Anda, dan bersama dengan Shou Shantai, mereka melaporkan dan menuntut Anda. Sekarang seluruh pulau dalam penguncian dan Anda dikari. Jika bukan karena saya dan ayah saya menggunakan pengaruh kami untuk membersihkan jalan bagi Anda pasti sudah lama mati. Bisnis keluarga yang sudah puluhan tahun milik Chen Jiacheng hancur begitu saja. Aku tidak bisa menelan penghinaan ini. Aku akan membunuhnya. Lupakan saja. Chen Xiaodao saat ini berada di puncak kekuasaannya. Hong Kong tidak lagi memiliki tempat untuk Anda. Ayah saya akan mengatur perahu untuk Anda. Anda sebaiknya pergi ke Nanyang dulu untuk bersembunyi. Kau ingin aku meninggalkan Hong Kong? Tidak mungkin. Sebelum proyek Dewa Judi selesai, aku tidak akan pergi. Identitas Anda terlalu berbahaya sekarang. Proyek Dewa Judi, serahkan pada saya dan ayah saya. Setelah selesai, kita akan bertemu di Nanyang. Mengerti? Selama dia hidup, aku tidak akan menyerah. Jangan khawatir. Saya pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Bagaimana? Apakah Chen Jiacheng tertangkap? Kami sudah menyegel semua pintu keluar dari Hong Kong. Tapi seorang informan melaporkan bahwa Chen Jiacheng masih terlihat melarikan diri dari pelabuhan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang berani-beraninya membiarkan kapal meninggalkan pelabuhan di bawah larangan? Itu adalah kapal pesiar pribadi dengan wewenang yang signifikan. Aku sudah mencari tahu. Pemilik kapal pesiar ini adalah Qi Tianyu, putra gubernur pulau. Qi Tianyu, mungkinkah dia seperti Chen Jiacheng, The film juga was anggota grup asosiasi translated Tiangxia? and Chen Jiacheng dan narrated Qi by Tianyu M-Media. selama bertahun-tahun terlibat dalam hubungan kolusi yang ambigu antara pejabat dan pengusaha. Kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Tampaknya penetrasi grup asosiasi Tiangxia di Hong Kong lebih parah dari yang dibayangkan. Kekhawatiran Tuan Lin benar. Saat menyelidiki kantor Chen Jiacheng, aku juga menemukan satu set foto lama. Mengapa orang ini terlihat sangat mirip Qi Tianyu? Mereka sepertinya sedang mengubur sesuatu. Tuan Chen, Gagak Hitam baru saja melaporkan bahwa ada insiden di lokasi konstruksi di Teluk Danau Timur. Mereka menggali kerangka. Sebuah kerangka. Tuan Chen, ini adalah kerangka itu. Bisakah informasi identitas kerangka ini ditemukan? Karena usianya yang sudah tua, kami belum menemukan apapun yang bisa membuktikan identitasnya. Kerangka ini muncul di pusat sumber tambang.
Mungkin tidak sesederhana itu. Begitu saya mendengar ada kerangka yang digali di sini, sebagai detektif Kowloon, saya tentu saja harus datang dan melihat. Itu ide yang bagus. Siapa ini? Orang ini sangat mengesankan. Ini ayah saya. Gubernur pulau saat ini, Baron Qi, juga satu-satunya orang dari Kowloon di Hong Kong yang dianugerahi gelar Baron. Saya dengar proyek Teluk Danau Timur Andai mengalami insiden besar seperti itu. Gubernur pulau kami telah memutuskan untuk datang secara pribadi dan mengawasi penyelidikan. Lihat betapa pentingnya dia menempatkan grup Anda, bukan begitu? Mungkinkah orang-orang yang mengubur sesuatu di foto itu adalah tanggung jawab mereka? Aku takut ini bukan hanya sesederhana menempatkan kepentingan. Teluk Danau Timur ini adalah proyek penting bagi Hong Kong kita. Tapi Bos Chen, yakinlah, dengan saya di sini, saya pasti akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas dan menyelidikinya secara menyeluruh. Bos Chen, Anda tidak perlu repot-repot dengan masalah seperti itu. Benar, saya seorang inspektur kepala detektif. Ayah saya adalah gubernur pulau. Serahkan saja kasus-kasus seperti ini kepada kami untuk diselidiki. Tidak perlu Anda khawatir. Tuan Muda Qi mengatakan hal yang bagus. Kami telah merepotkanmu. Anda terlalu baik. Tuan Chen, identitas kerangka ini belum diklarifikasi. Membiarkan mereka membawanya pergi begitu saja. Mereka terburu-buru untuk mengambil kerangka itu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Saya merasa bahwa identitas kerangka ini sangat istimewa. Aku sudah menebaknya. Selama kita mengklarifikasi asal-usul rencana ini, kita akan tahu identitas asli almarhum. Ini adalah rencana gubernur kelas khusus. Adalah gubernur yang dilantik di Hong Kong. Baru ada tanda identitas. Rencana gubernur kelas khusus. Kerangka dari Teluk Danau Timur bernama nama Xiang Tianshu. Identitas aslinya adalah gubernur Hong Kong. Dia adalah gubernur Hong Kong. Kalau begitu Baron Qi adalah penipu. Mereka semua adalah penipu. Qi Wenming dan Qi Tianyu adalah anggota grup asosiasi Tianxia. Bertahun-tahun yang lalu, mereka membunuh gubernur yang akan menjabat, Xiang Tianshu. Mereka telah menyamar sebagai dirinya dan menjabat sejak saat itu. Memang, mereka adalah anggota asosiasi Tianxia. Paman, bagaimana Paman tahu tentang ini? Ayah tidak mungkin. Benar. Sebenarnya, saya adalah tim investigasi khusus Kowloon, gubernur yang baru diangkat. Saya diperintahkan untuk menyelidiki konspirasi kriminal Baron Qi dan putranya. Organisasi macam apa tim investigasi khusus Kowloon itu? Tim investigasi khusus Kowloon adalah pejabat tertinggi lembaga di Hong Kong, ditunjuk oleh Marsekal Perang Kowloon dan melapor langsung kepada Marsekal Perang Kowloon. Organisasi ini juga di bawah komandoku? Ya, dinamika kekuasaan di Hong Kong sangat kompleks. Jadi, Tuan Lang sudah membangun di tim Kowloon. Badan tertinggi, unit investigasi khusus adalah bagian dari tim Kowloon. Sebelum gubernur yang baru menyelesaikan misinya, identitasnya tetap rahasia. Jadi wajar jika Anda tidak tahu. Oh, begitu. Xiao Dao, aku memberitahumu identitas asliku. Karena aku ingin bantuanmu untuk menyelidiki Baron Qi dan putranya. Sebenarnya ingin di Hong Kong. Bisnis ilegal apa? Paman, apakah maksud Paman? Bahwa Paman ingin aku menyelidiki? Ya. Kekuatan di Hong Kong rumit dan kompleks. Dan kau adalah satu-satunya orang yang kupercaya. Apakah kau bersedia? Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Tidak, aku tidak setuju dengan ini. Ayah, Baron Qi dan putranya bahkan berani membunuh mantan gubernur Hong Kong. Ini jelas sangat berbahaya jika Xiao Dao pergi. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Xiao Di, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Nona Xiao, meskipun keluarga Qi mereka tidak sederhana, grup Nanfeng kami juga tidak bisa diremehkan. XE Audio, kamu harus sangat berhati-hati. Jangan lupa, kamu masih harus bertanggung jawab padaku. Xiao Di, jangan khawatir. Apa yang kujanjikan padamu, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, aku akan menyelesaikannya. Baiklah, aku harus pergi. Kamu harus sangat berhati-hati.
Aku benar-benar tidak menyangka Tuan Ling akan mempercayakan penyelidikan gubernur palsu untuk gubernur baru. Namun gubernur baru adalah ayah mertuaku. Ayah mertuaku kemudian menyerahkan tugas ini kepadaku. Bumerang Tuan Ling. Benar-benar mengesankan. Saya juga tidak menyangka bahwa gubernur baru yang ditunjuk oleh Tuan Ling sebelumnya ternyata adalah dia. Namun, kami sudah menyelidiki asosiasi Tianxia. Jeti ini sangat cocok. Biji di bawah Teluk Danau Timur telah dikumpulkan dan diuji, dan hasilnya sudah keluar. Jenis biji ini disebut biji Qingxi. Sebelumnya, mineral ini hanya ditemukan di Nanyang. Nilainya setara dengan tambang emas. Namun, volume pemurniannya sangat besar. Jeti seharusnya nilainya bahkan lebih tinggi. Aku pernah mendengar tentang jenis biji ini, tapi itu tidak bisa digunakan sebagai bahan baku industri. Karena digunakan untuk membuat bahan baku untuk chip judi khusus. Bahan baku untuk chip judi khusus. Ada apa ini? Kami menemukan di Hong Kong banyak kasino mewah bawah tanah, pribadi rahasia. Mereka banyak menggunakan biji Qingxi ini. Kasino-kasino ini sangat jahat. Pergi selidiki, kekuatan mana yang mengoperasikan jenis-jenis kasino ini? Saat kami menyelidiki grup Chen Jia Cheng, kami menemukan salah satu kasino tersebut. Kami sedang bersiap untuk mengepung Pada bisnis kasino yang mereka operasikan. Mari kita pergi melihat. Biarkan aku pergi. Aku bukan bos di sini. Kau bukan bos di sini? Lalu siapa bos di sini? Itu Qi Tianyu, putra gubernur Hong Kong. Dia bos di sini. Aku dulu bekerja untuknya, dan dia berutang padaku 300.000. Aku di sini untuk menagih utang. Apa kau pikir aku akan percaya padamu? Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Percaya atau tidak. Pernahkah kau melihat jenis biji ini sebelumnya? Ini batu Qingxi. Ini digunakan untuk membuat chip properti. Bahan ini hanya ditemukan di Nanyang. Bagaimana kau bisa memilikinya? Kau bahkan tahu ini? Bahan khusus ini adalah yang kau gunakan untuk membuat kartu propertimu. Kedengarannya mudah. Tapi hanya kau yang bisa melakukannya. Kau membuang, bukan? Biji ini memiliki sifat khusus. Ini hanya bisa dibuat khusus dengan tangan. Jadi tidak akan ditemukan oleh orang lain. Siapa sebenarnya kau? Gao Jin, Sialan paru-parumu. Dewa judi. The film was translated and narrated by Aku M adalah Media. kepala grup Nanfin. Chen Xiaodao. Sedang menyelidiki bisnis kasino yang terkait dengan asosiasi Tianxia. Aku butuh bantuanmu. Aku tidak menyangka akan bertemu dewa judi sebelum dia menjadi terkenal. Gao Jin. Orang ini adalah dewa judi sejak lahir. 30 tahun kemudian, dia menjadi legenda di meja kartu. Mampu melihat semua jenis trik curang. Jika dia membantu kita untuk menembus asosiasi Tianxia, bukankah itu akan semudah membalikkan telapak tangan? aku tidak lagi terlibat dalam perjudian. Aku sudah mencuci tangan dari itu. Aku tidak memintamu untuk berjudi. Aku butuh kau bersaksi di pengadilan. Bukan kan? Tuan Grup Nanfen. Bukankah itu Tuan Lin? Tuan Ling sudah pergi. Tuan Chen adalah orang yang direkomendasikan oleh Tuan Ling, yang ditunjuk untuk menjadi kepala grup. Penyelidikan terhadap kekuatan di balik kasino-kasino ini adalah keinginan lama Tuan Ling. Tuan Ling sangat peduli pada Hong Kong. Dan keadilannya seluas langit. Urusan Tuan Lin adalah urusanku, urusan Gao Jin. Gao Jin bersedia mengikuti. Saudara yang baik. Saudara baik. Tadi di kasino. Jika saya tidak lari cepat, saya hampir saja tertangkap. Tim Kowloon belum muncul selama bertahun-tahun. Jadi mengapa baru-baru ini muncul? Karena lokasi konstruksi Teluk Danau Timur menggali kerangka baru merupakan gubernur yang sebenarnya. Kerangka itu ditemukan. Tim Kowloon muncul kembali. Sepertinya kita sedang diincar. Jangan khawatir tentang itu. Sisa-sisa itu, saya mengutak-atiknya. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, mereka tidak akan bisa memverifikasi apapun. Lagi pula, siapa yang tahu tentang Xiang Tianshu? Sekarang Anda benar-benar Gubernur Sah Hong Kong. Gubernur? Kau kenal orang ini kan? Bukankah ini Shou Shantai? Berita datang dari Wei Gelad bahwa Ratu 3 bulan lalu sudah menunjuknya sebagai gubernur baru.
Intelijen ini tidak benar, bukan? Jika yang bermarga Xiao benar-benar gubernur, lalu mengapa dia bersembunyi selama 3 bulan dan tidak datang untuk menyerahkan kepada Anda? Bersembunyi adalah hal yang benar-benar menakutkan. Sepertinya dia ingin mengumpulkan asosiasi Tianxia kita dalam satu serangan. Tidak, beritahu rekan-rekan Nan yang sekarang dan suruh mereka menyiapkan perahu. Kita akan pergi ke Nan yang sekarang. Jangan, rencana Dewa Judi baru saja dimulai. Kekayaan ditemukan dalam bahaya. Jika kita pergi sekarang, kita tidak hanya tidak akan mendapatkan uang, tetapi orang-orang Nan yang itu juga tidak akan membiarkan saya lolos. Rekan Nan yang tak pernah puas. Ayah, bagaimana kalau begini? Selagi rencana ini berjalan, rampok uang dari orang-orang kaya itu, bersama dengan Gubernur Slow itu. Lemparkan mereka ke laut lepas untuk memberi makan hiu. Ide bagus. Sekarang bisa sebagian besar dikonfirmasi. Kasino pribadi, milik Baron Qi dan putranya, digunakan untuk memenangkan hati pengusaha kaya Hong Kong, untuk membentangkan jaring mereka. Bisnis ilegal untuk mengumpulkan kekayaan. Saya juga sudah menemukan sumber daya mineral Teluk Danau Timur, berhubungan dengan yang dibuat khusus oleh kasino, chip judi. Gubernur saat itu justru karena dia tahu rahasia ini, bahwa dia dibunuh dan diganti. Jadi mereka ingin menuai kekayaan seluruh Hong Kong. Parasit sialan ini. Hari ini, yang bermarga Qi mengirim seseorang untuk mengantarkan surat undangan konferensi. Mengundangku untuk hadir. Gala amal Dewa Judi di kapal Dewa Judi. Aku juga menerima undangan ini. The film was Dan aku translated juga menyelidiki and dan menemukan narrated by bahwa M Media. semua Taipan di Hong Kong, semua telah menerima kartu kehadiran ini. Kapal pesiar akan berlayar ke perairan internasional selama 3 hari. Tapi jika kita naik kapal, itu berarti memasuki wilayah mereka. Apakah kita benar-benar akan pergi? Tentu saja kita akan pergi. Karena mereka ingin menuai kekayaan seluruh Hong Kong. Maka kita akan membuat mereka mendapatkan uang tapi tidak hidup untuk membelanjakannya. Aku sudah mencari tahu dengan jelas, setiap lantai kapal pesiar memiliki kamar pribadi yang berbeda. Para Taipan dari berbagai kalangan telah diatur di tempat yang berbeda. Tapi Xiao Dao, kita akan masuk sendirian. Bukankah itu terlalu berbahaya? Tidak akan. Aku sudah membuat semua pengaturan. Xiao Dao, Jangan khawatir, aku sudah memberitahu mereka untuk bertindak terpisah, agar kita tidak memperingatkan musuh. Ngomong-ngomong, di mana ayahmu? dia pergi mengurus hal lain dan menyuruh kita untuk tidak khawatir. Baiklah, Bos Chen. Aku sangat senang kau bisa datang dan hadir. Gala amal Dewa Judi tahun ini. Aku benar-benar senang kau bisa datang. Baron Qi secara pribadi mengundangku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Mamang. Seorang udik, bahkan jika dia tiba-tiba berubah menjadi tuan grup. Tapi jauh di lubuk hati, dia masih lugu. Hari ini, saya akan membuka mata Anda. Bos Chen, mengapa kau terburu-buru pergi? Untuk Bos Chen yang sudi hadir, benar-benar memberiku banyak kehormatan. Baron, Anda bercanda. Baron, untuk apa Anda membutuhkan saya kali ini? Terakhir kali di lokasi konstruksi Teluk Danau Timur, kita bertamu sebentar dan tidak sempat berbicara dengan baik. Kudengar Bos Chen baru saja datang dari daratan dan tiba-tiba berubah menjadi tuan grup Nanfen. Apalagi dalam perang bisnis, kau bahkan mengalahkan pamanmu sendiri dan menjatuhkannya. Dunia bisnis. Bukankah memang begitu? Jika aku tidak melawan, bagaimana mungkin aku memenuhi syarat untuk duduk di sini hari ini? Bagus sekali. Sepertinya Bos Chen tidak masuk akal. Terus terang, aku datang mencarimu hari ini untuk membahas masalah bisnis denganmu. Bisnis. Bisnis apa yang ingin Baron diskusikan denganku? Niat ayah saya adalah bahwa dia berharap Anda hari ini jangan membuat masalah di Gala Amal, agar kita bisa berhasil menyelesaikan penyelenggaraannya. Setelah masalah ini selesai, 3/10 dari keuntungan dana amal akan diberikan kepada Anda. Di permukaan, ini adalah Gala Amal. Tapi secara diam-diam, Anda berniat menggunakan rencana Dewa Judi untuk memenang kekayaan seluruh Hong Kong. Kenapa kau belum mati?
Xiaodo sudah meramalkan konspirasimu. Jadi dia membuat persiapan sebelumnya. Apa kau mengatakan rencana kita semuanya sesuai dengan harapannya? Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak mungkin? Kitian Yu, Anda sudah dikepung oleh tim Kowloon. Kau. Ayah. Kau tidak punya tempat lagi untuk pergi. Sebaiknya kau mengaku jujur. Kami adalah Baronet Bangsa Naga, diberikan secara pribadi oleh keluarga kerajaan asing, dengan kewarganegaraan asing asli. Siapa yang berani menangkap kami, itu berarti melawan seluruh pemerintah kekaisaran asing. Jadi orang asing tidak bisa ditangkap. Orang asing terhadap Hong Kong memiliki kekuasaan mutlak. Kali ini, saya khawatir ini di luar yurisdiksi kami. Ada aturan di Hong Kong. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Kau sama sekali tidak boleh menyentuh orang asing. Bagaimanapun, Hong Kong diperintah oleh orang The asing. film was Kita hampir saja translated mengepungnya. and narrated Dan by kemudian M ini Media. terjadi. Kewarganegaraan asing ini jauh lebih berguna daripada kewarganegaraan negara naga. Lihat mereka. Mereka sangat ketakutan sampai tidak bisa mengeluarkan suara. Aku sudah memberitahukan sebelumnya, para pejabat asing untuk menjemput kami. Mereka akan tiba sebentar lagi. Orang-orang ini tidak akan berani menyentuh kamu. Tepat sekali, kita bisa saja mengambil uang di kapal dan pergi ke negara asing. Pergi dengan mudah. Bukankah kau sangat sombong? Bukankah kau sangat anggun? Kewarganegaraan asing ini memang sangat berguna. Pukul aku. Ayo, pukul aku. Mengapa tidak menjadi warga negara bangsa naga yang baik, tapi kau bertingkah seperti orang asing palsu? Benar-benar mempermalukan sebagian dari kalian. Dasar sampah, apa yang kau katakan? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Tunggu saja sampai orang asing itu tiba. Maka kau akan tahu status orang-orang kerajaan nagamu. Betapa rendahnya itu. Aku membenci. Orang-orang kerajaan naga melahirkanmu dan membesarkanmu. Namun kamu membantu orang asing menindas kami. Apa bedanya kamu dengan anjing penjilat? Mulut kecilmu cukup fasih. Lepaskan. Lepaskan. Aku orang asing. Beraninya kau menyentuhku? Marsekal, semua orang asing sudah melarikan diri. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kali ini, kau akan tahu. Siapa ayah dan siapa anak. Kau, tapi mereka orang asing. Kau berani menentang orang asing? Sialan kalian semua. Orang tua ini paling membenci dalam hidupnya. Orang asing. Gagak hitam. Beraninya kau memukul ayahku? Aku punya kewarganegaraan asing. Tidak lagi. Mei Gui, bawa mereka semua pergi. Marsekal Perang, Baron Qi sudah mengakui semua informasi terkait dengan asosiasi Tianxia. Tim Kowloon juga akan mengadili mereka dan secara bersamaan membersihkan sisa-sisa kekuatan asosiasi Tianxia. Asosiasi Tianxia telah menyusup ke Hong Kong selama bertahun-tahun, mengendalikan banyak industri, dan merugikan mata pencarian penduduk Hong Kong. Hasil hari ini, kemungkinan besar, juga untuk Tuan Ling. Penutupan terbaik yang mungkin. Jika Tuan Ling tahu di alam baka, dia pasti akan senang. Ngomong-ngomong, Marsekal, saat saya menyelidiki berkas-berkas asosiasi Tianxia, saya menemukan petunjuk yang mencurigakan. Ini adalah dokumen rahasia tentang deportasi penduduk. Saya menemukannya di dalam kediaman gubernur. Yang aneh adalah, itu persis sama kasus orang hilang yang tidak memiliki catatan, yang telah diselidiki oleh tim Kowloon selama hampir 20 tahun ini. Di antara ini, mungkinkah ada hubungan? Populasi, minta tim Kowloon menyelidikinya. Ya. Xiaodi, ada apa? Aku baik-baik saja, hanya sedikit mual. Ayo kita ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tidak perlu. Aku hamil. Hamil. Xiaodi. Ayo kita menikah. Chen Jiacheng. Kau benar-benar kembali dari Nanyang. Ikuti aku akan membawamu bertemu seseorang.
Siapa yang akan kita temui? Sungguh tampilan yang mega, Raja Nanyang. Zheng Wei, Raja Nanyang. Selamat datang, Raja Nanyang. Setelah bertahun-tahun pergi, udara di Hong Kong masih sama seperti dulu. The Penuh film dengan was bauan. translated and narrated by M Media. Hong Kong telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kowloon dilapisi emas. Ambil saja segenggam, dan kau akan punya banyak uang tunai di tangan, Maman. Rencana Dewa Judiku sudah bertahun-tahun dibuat. Aku seharusnya bisa dengan lancar mengambil uang Hong Kong, kembali ke Nanyang. Tapi pada akhirnya, itu gagal di tanganmu. Aku sangat kecewa padamu. Tidak. Semua karena Chen Xiaodao yang merusak rencanaku. Jika bukan karena dia, kita sudah pergi dengan uang itu sejak lama. Ya. Raja Nan yang tidak ingin mendengar alasanmu. Kekalahan adalah kekalahan. Seseorang harus bertanggung jawab atas ini. Ya. Ini Chen Xiaodao, dia terlalu menjijikan. Raja Nanyang, ampuni nyawaku, aku bersedia menjadi pelayan setiamu. Chen Xiaodao, dan mereka yang ingin menghentikan kita menguasai Kowloon, semuanya harus dimusnahkan. Aku dengar 2 hari terakhir ini, Chen Xiaodao akan menikah dengan putri gubernur baru. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Dimengerti. Dimengerti. Xiaodao, mulai hari ini, aku secara resmi mempercayakan putriku padamu. Ayah. Aku pasti akan memperlakukan Xiaodi dengan baik. Ayah, Jika kau tidak ingin mati, jangan bergerak. Titian Yu. Ternyata kau. Bawa mereka semua pergi. Titian Yu. Di mana ini? Raja Nanyang memberi instruksi. Bawa orang-orang ini. Semuanya kembali ke markas Nanyang. Dimengerti. Jangan sampai ada yang mati. Aku bilang aku tahu. Terutama Chen Xiaodao. Raja Nanyang ingin menemuinya. Sudah selesai bicara? Tunggu sampai aku menyelesaikan urusan dengan Chen Xiaodao. Lalu aku akan mengantarnya ke sini. Keluar dari sini. Lepaskan dia. Apapun itu, hadapi aku. Menyerangmu? Bisakah kau menanganinya? Kenapa kau harus seperti ini? Kenapa tidak jujur melayani grup Nanfan dan menjadi anjing mereka? Kenapa kau harus membuat masalah? Sekarang kau sudah melakukannya. Kau sudah memprovokasi orang-orang asosiasi Tianxia kami, dan sekarang nyawamu dalam bahaya. Kau lepaskan dia. Aku akan menyetujui syarat apapun yang kau sebutkan. Hak apa yang kau miliki sekarang? Untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Benar? Dia bernegosiasi syarat denganku? Hentikan. Berhenti. Itu bukan urusanmu. Kau merusak rencanaku, jadi aku akan mengambil wanitamu dan mempermainkannya seperti mainan. Titian Yu, aku akan membunuhmu. Berteriaklah, berteriaklah, berteriaklah. Aku akan membuatmu melihat dengan matamu sendiri. Bagaimana rasanya wanitamu dipermainkan olehku? Apa yang ingin kau lakukan? Cincin Kowloon. Dengan cincin Kowloon, dapat memerintahkan 4 jenderal langit dalam legenda dari tim jenderal langit. Dan menjadi sosok kuat yang mendominasi Kowloon. Saat itu, bahkan Nan yang tua harus mematuhiku. Kau
Luan, cincin. Kau ingin menjadi marsekal perang Kowloon. Kau belum memenuhi syarat. Xiao Di. Kau baik-baik saja. Jangan takut. Siodo, aku sangat takut. Tidak apa-apa, aku akan membawamu pergi. Mencoba melarikan diri? Bisakah kau melarikan diri? Raja Nanyang, Chen Xiaodao sudah dibawa kembali kepadamu. The film was Kemarilah translated dan minum teh and dulu. narrated by M Media. Tidak perlu terlalu gugup. Minum teh dulu. Dan mari kita berkenalan. Namaku Zhang Wei. Jadi kau adalah Zhang Wei, Raja Nanyang. Kau pernah mendengar tentangku? Zhang Wei dipuji oleh generasi penerus sebagai tokoh dunia persilatan dari organisasi tangan hitam terbesar di Nanyang. Dia mendominasi bisnis ilegal di Nanyang selama setengah abad. Lagi pula, orang ini kejam. Di wilayahnya, bertahan hidup, sesulit naik ke surga. Rumor di Jianghu mengatakan, Raja Nanyang Zhang Wei mendominasi bisnis legal dan ilegal di Nanyang, dengan pengaruh luas di bawah komandonya. Dia juga kepala sindikat pengumpul kekayaan yang terkenal kejam. Melihatmu hari ini, kau memang luar biasa. Kau benar. Aku adalah Raja Nanyang. Grup asosiasi Tianxia, didirikan olehku secara pribadi. Pamanmu, Chen Jiacheng, adalah orang kepercayaanku. Saya mengerti. Pengaruh grup asosiasi Tianxia, bagaimana bisa memiliki kekuatan sebesar itu di Hong Kong? Jadi Anda sudah menjadi orang kedua di grup ini. Seharusnya aku sudah menyingkirkanmu sejak lama. Jika Raja Nanyang tidak mengatakan kau berbakat dan ingin bertemu denganmu, kau bocah. Kau tidak akan hidup sampai hari ini. Dia adalah keponakanmu. Kita adalah saudara baik. Pada akhirnya, kita semua adalah keluarga. Antara paman dan keponakan yang dekat. Tidak perlu ada kebencian seperti itu. Pamanmu bekerja di Hong Kong. Aku bekerja di Nanyang. Kerjasama antara kedua wilayah akan membawa banyak keuntungan. Bagi kita, sebagai keluarga, untuk duduk dan membicarakan bisnis, akan jauh lebih mudah. Semua pemimpin puncak grup asosiasi Tianxia sudah muncul. Ini adalah kesempatan bagus untuk menangkap mereka semua sekaligus. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah mengulur waktu dan menunggu dukungan dari tim Jendera Langit. Saya ingin tahu, bisnis seperti apa yang bisa kita kerjasamakan? Kau membuat gubernur yang kutunjuk dicopot dari jabatannya. Memutus bisnisku di Hong Kong. Ayah mertuamu adalah gubernur Hong Kong yang baru saat ini. Aku ingin kau menggunakan namanya untuk berbisnis denganku. Bisnis apa? Imigrasi. Ada banyak orang luar yang tiba di Hong Kong. Kau gunakan grup Nanfengmu dan wewenang gubernur untuk secara rutin mengumpulkan orang setiap bulan dan mengirim mereka ke Nanyang. Biarkan mereka menghasilkan uang di taman milikku. Jadi, orang-orang yang hilang dari Hong Kong dalam beberapa tahun terakhir berkaitan dengan mereka, masakan. Bisnis sebenarnya dari grup asosiasi Tianxia adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia adalah kejahatan serius. Rantai industri ilegal semacam ini, tim Kowloon pasti akan menargetkannya. Bagaimana jika mereka menargetkannya? Selama aku membawa orang-orang itu ke perairan internasional, apakah mereka hidup atau mati? Mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Ling Tianyang menolak bekerja sama sebelumnya. Jadi dia harus mati. Kau harus cerdik. Bagaimana jika
Saya tidak setuju. Jika kau tidak setuju, aku akan mengirimmu untuk bertemu ayahmu, Ling Tianyun. Xiaodao, Letakkan pisaunya. Jangan bergerak. Bergerak lagi, dan aku akan membunuhnya. Kekasihmu ada di tanganku. Jika kau tidak ingin dia mati, maka bekerja samalah denganku dengan patuh. Chen Xiaodao. Jika kau bersedia bergabung dengan kami dan mengembangkan bisnis, apalagi Hong Kong, di masa depan, seluruh Nanyang akan menjadi milik kita. Baik dan jahat tidak pernah bisa didamaikan. Sejak zaman kuno, Anda dan saya tidak akan pernah bisa menjadi sekutu. Chen Jiacheng, sepertinya keponakanmu memang tidak cukup cerdik. Karena itu masalahnya. Aku harus membungkamnya. Mei Gui. Jika Anda tetap jujur di Nanyang, mungkin Anda bisa menikmati hidup tanpa beban. Tapi Anda terlalu sombong. Berani datang ke Kowloon untuk unjuk gigi. Itu seperti berjalan ke dalam perangkap. Chen Jiacheng, untuk apa kau masih berdiri di sana? Jika aku tertangkap, tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Apa hubungannya itu denganku? Kau sudah memegang kendali selama bertahun-tahun ini. Aku punya banyak bukti melawanmu. Jika ada yang mati, kau akan mati duluan. Berani mengkhianatiku? Aku akan memastikan tidak ada di antara kalian yang hidup. Jangan bergerak. Chen Jiacheng. Saya sudah menjatuhkan pemimpin asosiasi Tianxia. Anda hanyalah bawahan. Gelombang apa yang bisa Anda timbulkan? Selama bertahun-tahun, di Nanyang dan Hong Kong, pengaruhku telah berkembang. Sekarang dia sudah mati. Aku adalah bos asosiasi Tianxia. Mengerti. Bisnis yang Anda lakukan selama ini, selalu dengan pria Nanyang ini, memperdagangkan orang. Transaksi bisnis pertama yang dilakukan oleh pamanmu, baru saja tiba di Hong Kong, adalah perdagangan manusia. Pembunuhan Ling Tianyong juga diatur olehku. Dia tahu terlalu banyak. Aku harus menyingkirkannya. Kalau begitu hari ini, saya akan menghilangkan bahaya bagi rakyat. Bahkan jika Anda menjadi Raja Nanyang yang baru, organisasi yang tak terhitung jumlahnya masih akan mengejar Anda. Kalau begitu kau terlalu meremehkanku. Dalam 1 jam, kapal kargo yang membawa aset ratusan miliar, milik 3.000 penduduk Hong Kong, akan berangkat. Kalian semua akan kubawa ke Nanyang. dasar binatang. Dia sama sekali tidak boleh diizinkan pergi. Begitu dia pergi dengan kargo manusia dan kekayaan ini, dia akan menghilang tanpa jejak. Apa yang ingin Anda lakukan? Bukankah kau bilang, aku berutang nyawa pada ayahmu? Aku akan membayarnya hari ini. Namun, wanita ini harus tetap tinggal. Aku akan menembaknya sampai mati. Dasar binatang, tidak punya hati nurani. Kau menginginkannya. Letakkan pisaunya dulu. Turun, Xiaodao, turun. Xiaodao, Xiaodao. Mengapa kau memiliki cincin Kowloon? Karena dia adalah Marsekal Perang Kowloon. Marsekal Perang Kowloon. Bahkan Marsekal Perang Kowloon pun harus mati. Salam, Marsekal Perang Kowloon. Melapor kepada Marsekal Perang, organisasi asosiasi Tianxia di Hong Kong. Semua anggota di kantor pusat telah berada di sisi kami. Dimusnahkan sepenuhnya. Kapal kargo yang menuju Nanyang telah semuanya disikat. 100 miliar dana dari Hong Kong telah semuanya kembali ke pulau. Semua orang yang diculik telah diselamatkan. Apakah Anda benar-benar Marsekal Perang Kowloon? The film was Paman. translated and narrated Saya by telah M mengecewakan Media. Anda. Chen Jiacheng. Anda memperdagangkan orang dan melakukan banyak kejahatan yang merugikan Hong Kong. Tim Kowloon. Bawa dia ke penjara Kowloon. Buat dia mengakui semua kejahatannya. Bawa dia pergi.
Anda ingin menghakimi saya? Chen Jiacheng, tidak ada yang bisa menghakimi saya. 1 bulan kemudian. Ada apa? Seseorang baru saja mengantarkan ini. Mengatakan itu dari Chen Jiacheng untukmu. Chen Jiacheng.